Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabeat. Kali ini saya hendak melakukan sebuah renungan secara agak serius. Agak serius karena tadi siang saya bertemu dengan seorang filsuf, yakni Profesor Aholia Watloli atau biasa disapa Pak Yapi Watloli. Nah, maka saudara cukup mengenal beliau. Saya hendak memberikan semacam parafrase berdasarkan perjumpaan saya, karena saya mendapat insight untuk kemudian berbagi dengan saudara. Sepanjang saudara memang mau menyimak ya apa yang coba saya mau uraikan tentang filsafat dan berfilsafat. Nah, saya cukup tergelisakan dalam perjumpaan dan percakapan singkat dengan Prof. Watloli tadi, karena kita sama-sama memiliki kegelisahan bahwa corak berpikir, cara berpikir, dan produksi pengetahuan masyarakat, ya dalam hal ini saya mengambil konteks ya keseharian di Maluku, di Ambon, kesannya mengalami kemacetan, kemandekan, atau mungkin bisa disebutkan produktivitasnya belum terlalu agresif dan kokoh ya. Nah, tentu saja kekokohan pemikiran salah satunya juga sangat berkaitan dengan berpikir filosofis. Nah, oleh karena itu tadi ketika kesempatan berjumpa dengan Prof. Watloli, saya mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang secara personal saya rasa itu bisa membangun diskurs tentang eksistensi seorang filsuf dan bagaimana pemikiran-pemikiran filsafat hidup dan berkembang. Nah, Prof. Watloli adalah seseorang yang secara akademik dibentuk dalam satu ruang berpikir filsafat yang baik ya. Yang pertama, beliau kuliah S1 di Fakultas Teologi UKIM ya, di mana tradisi berpikir filosofis pada era itu ya, pada era beliau mungkin tahun 70-an, 80-an, itu juga termasuk pada saat itu ada dosen-dosen yang memang secara tradisi pemikiran filosofisnya seperti Pak Sapulete ya, Pak Heni Sapulete, bahkan juga para teolog seperti Pak Bruce Hendricks, Pak Wim Davids ya. Demikian juga Pak Rajawane, tentu saja Dr. Rajawane almarhum adalah orang-orang yang membentuk sebuah tradisi berpikir filosofis dan teologis yang kuat ya pada masanya. Dan Pak Yapi dibentuk di formasi pemikiran itu pada masa itu di studi S1-nya. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya, dengan fokus kepada salah satu bidang filsafat yang namanya epistemologi ya. Kalau kita bicara filsafat, di situ ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Minimal 3 hal itu ya. Dan Pak Yapi menjelajah wilayah yang disebut epistemologi. Yang S2-nya, dan beliau melanjutkannya ke S3 pada universitas yang sama. Dan kalau di S2-nya bicara tentang epistemologi, maka pada S3-nya beliau melangkah lebih lanjut kepada sosioepistemologi. Nah, tentu saja ini pikiran-pikiran spekulatif yang menjelajah ruang-ruang filsafat yang membutuhkan kesabaran berpikir secara radikal, secara komprehensif, ya, kritis, dan juga keterbukaan untuk membaharui pemikiran-pemikiran.
Nah, tadi saya bertanya kepada Pak Yapi, kira-kira menurut beliau, apakah hari ini di Maluku, terutama di lembaga-lembaga pendidikan, tradisi berpikir filosofis itu kuat bertumbuh. Beliau mengatakan ya kesannya belum terlalu kuat seperti yang antara lain terjadi di Jawa, di mana orang-orang semakin mencintai filsafat dan mempelajarinya dengan lebih intensif. Kalau di Maluku kesannya belum terlalu kuat. Bukan berarti tidak ada ya, pasti ada, tetapi mungkin kita perlu verifikasi dan validasi data-datanya. Nah, kemudian yang kedua, karena saya juga orang yang cukup membaca buku-buku Pak Yapi, Prof. Yapi. Memang oleh sebagian orang tulisan Prof. Yapi dianggap terlalu berat, ya. Tapi menurut saya dia semakin mudah kita pahami kalau kita membacanya dengan peta pengetahuan sama. Kita akan bisa memahami pemikiran Pak Watloli ketika kita membaca buku-buku filsafat yang kemudian bisa menempatkan pemikiran Pak Watloli dalam suatu horizon atau konstelasi berpikir filosofis secara global, ya, atau minimal secara nasional. Saya rasa itu penting untuk memahami pemikiran beliau. Nah, tentu saja saya bertanya dari mana sebenarnya beliau bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran filosofis itu, sumber-sumbernya di mana? Ya tentu saja secara akademik, ada banyak buku yang harus dibaca, ada banyak jurnal yang harus dibaca, tetapi juga tokoh-tokoh di mana beliau berinteraksi, ya, baik para filsuf yang datang dari Universitas Gadjah Mada, tetapi juga interaksi dengan filsuf-filsuf dari Diryakara misalnya, ya. Salah satu yang beliau sebutkan tadi itu adalah almarhum Profesor Romo Sastro Pratejo, ya. Romo Sastro, mantan rektor Universitas Mata Dharma Yogyakarta, tempat saya studi, dan beliau juga pernah mengajar saya. Dan tentu saja tradisi filosofis dari filsafat dari Diryakara dan Sanata Dharma, ya, satu universitas yang dikelola oleh Serikat Yesuit, itu sangat ketat, sangat kuat, dan sangat kokoh bangunan filosofisnya. Dan Pak Yapi juga banyak berdialog, berinteraksi pada saat itu dengan antara lain Romo Sastro Pratejo dan para Romo yang lain, ya. Sebelumnya pernah ada Hadi dan seterusnya. Nah, karena sahabat sekalian, pemikiran filosofis itu akan membantu seorang untuk berpikir secara mendalam, ya. Jadi dia tidak terlalu pragmatis, hanya memikirkan hal-hal yang di permukaan, tetapi kedalaman berpikir filosofis menjadi hal yang paling penting. Dan rasanya seorang akademikus, seorang yang belajar, kalau dia tidak juga mencintai filsafat dan mempelajari filsafat, rasanya dia akan mengalami banyak sekali kebuntuan berpikir dan juga kemampuan menjelajah horizon-horizon dan menghasilkan invensi-invensi, ya, temuan-temuan baru, novelty-novelty yang itu hanya bisa lahir dari sebuah keberanian berpikir, kemampuan untuk menjelajah, ya, ruang-ruang filsafat yang kompleks, ya. Nah, tentu saya tidak bermaksud untuk kemudian larut dalam kompleksitas itu dan kehilangan arah juga, sehingga orang menjadi bingung sebenarnya kemana arah pemikirannya. Tetapi saya percaya bahwa filsafat akan mampu membawa seseorang juga berpikir sistematis, berpikir radikal, ya, dan kemudian menghasilkan gagasan-gagasan yang tadi Prof. Watloli mengatakan kita tidak hanya belajar filsafat, tetapi juga kita berfilsafat. Saya jadi ingat bukunya Romo Magni Suseno, Berfilsafat dari Konteks. Jadi atau Profesor Gerrit mengatakan berteologi dari konteks. Kita tidak hanya belajar filsafat atau belajar teologi, tapi kita harus berfilsafat. Kita harus berteologi, menghidupi, melakoni, dan memperjuangkan, ya, hal-hal yang substantif dalam hidup kita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya merasa ingin berbicara melalui media ini karena saya hanya ingin menularkan kegelisahan untuk, ya, siapa tahu bisa men-trigger para sahabat sekalian untuk ayo kita
lebih serius sedikit ya, dengan tadi percakapan dengan Prof. Watloli, seorang filsuf, bisa men-trigger kita untuk deeping ya, mendalam, untuk mengeksplorasi lagi. Ketika masyarakat sudah semakin pragmatis, orang sudah malas baca ya, orang sudah merasa cukup dengan pengetahuan yang ada, orang sudah puas dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya pragmatis. Akhirnya kita semakin mengalami kekeringan, kita mengalami suatu kondisi berpikir yang kering dan yang dangkal. Nah, saya berharap, ayo mari kita bangun kembali. Kita harus kembali menjelajah ruang-ruang yang lebih serius dan kuat, dan kita saling melengkapi. Kita saling melengkapi, artinya bahwa ada banyak teman yang juga punya kesadaran untuk mendalami ilmu secara lebih fundamental ya. Kalau saya bicara dengan Pak Watloli, beliau mengatakan kita punya sejumlah doktor dari UGM filsafat seperti Dr. Fahmi Salatalawi yang mengajar di IAIN Ambon, ada juga Dr. Sony Hetaria yang sekarang menjadi doktor UKIM, ada Dr. Ricardo Nanuru ya, itu doktor juga di bidang filsafat. Ada juga Dr. Alex Uhi ya, yang semuanya lulusan filsafat Universitas Gadjah Mada, dan juga para scholar lainnya yang punya concern untuk berpikir secara radikal, secara kuat, secara sistematis dan komprehensif. Nah, bagaimana saudara dan sahabat sekalian? Mungkin kita akan menyediakan waktu untuk berdialog, berdiskusi bersama-sama untuk menguji kembali kita dalam hal berpikir dan juga berfilsafat dalam hal ini. Nah, satu hal lagi yang tadi saya secara personal bertanya kepada Prof. Watloli, kira-kira ilmuwan-ilmuwan di Maluku yang juga punya kegelisahan-kegelisahan filosofis yang kuat, cara berpikir yang mendasar, dan beliau menyebutkan beberapa nama. Izin saya menyebutkan nama-nama itu, misalnya almarhum Profesor Ayawaila, kemudian Prof. Tony Pariela, kemudian Prof. Yapi Watloli, Yapi Watloli, oke, tapi Profesor John Olesi, dan sejumlah nama yang lain. Dan yang saya juga merasa menarik karena beliau juga menyebutkan nama Ketua Sinode GPM, yaitu Pendeta Heri Basmas Betela, yang dalam penerawangan atau cara persepsi Prof. Watloli juga merupakan seorang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang original, memiliki kekuatan berpikir yang dapat juga memberi warna dalam konstelasi berpikir di Maluku, dan bukan saja di Maluku tapi juga dalam percakapan nasional bahkan global. Nah, itu berarti ada harapan bahwa pemikir-pemikir kita ya, yang datang dari luar dunia akademik tetapi juga yang muncul dari lapangan, misalnya tadi Pendeta Aswetela dari gereja, itu bisa menjadi satu kekuatan untuk bagaimana kita mentradisikan satu iklim berpikir yang tidak instan, tapi juga perlu kedalaman dan penjelajahan ke horizon pemikiran yang lebih mendasar dan lebih fundamental. Nah, itu ya saudara dan sahabat sekalian yang dapat saya sharingkan, karena saya setelah berdiskusi dengan Prof. Watloli, saya merasa bagaimana supaya hal ini juga bisa mungkin saya komunikasikan, siapa tahu bisa menginspirasi, memicu kita semua untuk ayo jangan terjebak dalam pragmatisme berpikir, tetapi ayo kita eksplorasi lagi ruang-ruang pemikiran yang filosofis dan juga tentu berfilsafat untuk merespons perubahan-perubahan yang terjadi semakin dinamis, semakin kompleks di saat ini. Terima kasih saudara dan sahabatku, sampai jumpa lagi, tetap semangat, sapere aude, beranilah berpikir.